Shalom, puji Tuhan, selamat malam buat kita semua yang hidup di dalam anugerah Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan di ibadah tengah minggu. Biarlah kita semua mempersiapkan hati pendengaran kita akan firman Tuhan, agar supaya firman Tuhan boleh menjadi bagian kita menjawab setiap permasalahan, pergumulan kita. Dan firman Tuhan akan memberikan kuasa kasih-Nya, memelihara kita dimanapun kita pergi dan berada. Namun sebelumnya itu kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa, biarlah kami mau belajar membuka telinga dan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan adalah kuasa yang tidak pernah terbatas dan tidak ada yang dapat membatasi. Firman Tuhan adalah kebenaran. Biar itu semua akan menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu supaya dapat berkata-kata sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan membahas firman Tuhan pada saat ini adalah hidup itu bahagia. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya ketika kita ada di dalam dunia ini, hadir di tengah-tengah dunia ini dan kita tumbuh dewasa dan makin hari makin mengerti, kita semua ingin hidup bahagia. Hidup dalam kebahagiaan, ya. Ketika kita mulai menginjak pendidikan, mungkin kita sendiri berusaha supaya bagaimana berjalan dalam kebahagiaan. Kita dari tingkat SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Bahkan ketika kita lulus perguruan tinggi, kita punya cita-cita hidup bahagia. Seandainya saya mendapatkan pekerjaan yang baik, atau seandainya saya dapat mendapatkan usaha yang baik, bisnis yang baik, dan seandainya saya menjadi orang yang diberkati, dengan kata lain orang kaya, saya akan hidup bahagia. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pemikiran-pemikiran seperti ini atau kerinduan-kerinduan seperti ini ya tidak salah saudara. Karena memang kita manusia sewajarnya dapat menikmati kebahagiaan dalam hidup. Tapi dalam perjalanan terkadang tidak semudah apa yang kita harapkan. Apa terlebih kalau kita sudah mungkin berpikir saya akan berumah tangga dengan si sang kekasih, lalu saya mau hidup bahagia dalam rumah tangga. Betul, itu juga satu harapan yang baik, bagus. Namun untuk mencapai kebahagiaan ternyata sangat tidak mudah. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, tidak mudahnya karena tidak sedikit masalah-masalah yang akan kita lewati, hadapi dalam perjalanan kehidupan ini. Tidak sedikit tantangan-tantangan yang kita akan langkahi dalam mencapai kebahagiaan itu. Sebetulnya bahagia itu tidak mahal. Bahagia itu tidak harus kita mengeluarkan budget atau materi besar. Bahagia itu sederhana. Itu bagaimana sebetulnya cara berpikir kita dan menerima dalam hati kita. Itu sederhana.
untuk menjalankan atau berjalan dalam kebahagiaan. Tapi kenapa manusia sulit mendapatkannya? Kenapa banyak orang tidak mendapatkan namanya kebahagiaan? Terlebih di hari-hari ini begitu sulit ya, orang mau mengalami yang namanya kebahagiaan. Bahkan banyak orang mengejarnya tapi sulit menemukannya. Kenapa? Karena sekali lagi ada banyak faktor ya. Atau ada beberapa faktor yang menyebabkan kita tidak mencapai yang namanya kebahagiaan dalam menjalankan kehidupan baik pribadi kita maupun keluarga kita dan juga dalam rencana-rencana kita. Faktor utama yang kita lihat hari-hari ini sehingga manusia tidak mencapai kebahagiaan adalah tekanan hidup. Ya, tekanan dalam kehidupannya. Tekanan-tekanan ini adalah yang membuat orang bisa pusing menghadapi hidupnya sehingga dia tidak mengalami kebahagiaan. Apatah lagi kalau kehidupan ekonomi ya, karena memang kita membutuhkan ini dalam hidup kita. Tekanan ekonomi ini cukup besar pengaruhnya kepada kehidupan manusia dan cara berpikir manusia sehingga manusia tidak bisa mencapai kebahagiaan. Ekonomi ini memang ya dari zaman Alkitab sudah dituliskan bahwa itu sebuah kebutuhan untuk kehidupan jasmani kita. Ya. Kalau kita lapar, ya tentu kita akan berusaha untuk mencari sesuap nasi atau apa saja yang dapat mengenyangkan kita. Tetapi tidak mudah, saudara. Apalagi terlebih hari-hari ini banyak orang di PHK, ekonominya menurun, ya jual belinya cukup luar biasa tingginya. Ini adalah sebuah tekanan bagi kehidupan manusia sehingga dia tidak mencapai yang namanya kebahagiaan. Lalu berikutnya, tadi bicara ekonomi, lalu kehidupan yang berikutnya, tekanan berikutnya adalah kehidupan rumah tangga, ya. Kehidupan rumah tangga, ya orang berpikir bahwa berumah tangga itu mudah, ya. Seperti apa yang dia pikirkan. Tapi ternyata dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, lebih besar lagi tanggungannya, lebih besar lagi tekanannya. Sudah masalah ekonomi, lalu masalah dalam rumah tangga. Ketika rumah tangga itu tidak lagi hanya ada suami istri, tapi sudah mempunyai anak. Kita harus berpikir lebih maju lagi. Kita harus lebih kuat lagi untuk berusaha bekerja untuk mensejahterakan, menghidupkan rumah tangga. Tapi banyak rumah tangga tidak bisa bahagia. Kenapa? Karena tekanan itu dalam rumah tangga. Apalagi ekonomi dalam rumah tangga ya amburadul. Kita tidak bisa mengatur dengan baik dan mendatangkan masalah besar. Ya. Pendidikan anak, ya. Ya kebutuhan hari-hari. Kalau kita tidak tahu memanagenya, maka itu akan menjadi masalah besar. Sehingga kembali kepada tema tadi, untuk mencapai bahagia atau kebahagiaan sulit. Tadi sudah ekonomi dan rumah tangga. Sekarang
Yang berikutnya, banyak orang tidak mengalami bahagia atau kebahagiaan karena tidak tercapainya keinginan dalam hidupnya. Banyak orang bermimpi, banyak orang mengharapkan sesuatu. Kalau boleh ini terjadi. Saya rindukan ini terjadi. Baik dalam pribadi, rumah tangga, bahkan dalam rencana hidup. Tapi jika itu tidak terjadi dan belum datang, dan mungkin memang sulit untuk kita capai, itu betul-betul juga mendatangkan tekanan. Kita bisa stres. Kita bisa betul-betul hidup dalam penderitaan secara pikiran, ya, dan menimbulkan persoalan-persoalan baru dalam kehidupan orang itu atau kepada kita juga. Karena apa? Karena tidak tercapainya harapan kita, keinginan kita, kerinduan kita untuk menjalani atau membangun kehidupan ini. Tapi apa kata Alkitab dalam kitab Yesaya pasal 48 ayat 18? Yesaya pasal 48 ayat 18 dikatakan begini. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kalau kita meneliti ayat ini, bahwa Alkitab atau Yesaya menggambarkan sekiranya engkau memperhatikan firman atau perintah Tuhan, maka damai sejahtera seperti sungai. Jadi kita harus berpikir bahwa damai sejahtera itu walau hanya kita dapat di dalam kebenaran Allah. Ya. Damai sejahtera itu dikatakan sejahtera dalam hidup kita, dikatakan akan seperti sungai yang mengalir kalau kita bersama firman Tuhan. Tadi saya sudah bahas sebelumnya, ya, sebelum kata-kata ini, kita memikirkan, kita berjuang, itu tidak ada salahnya. Tapi kalau kita berjuang atau memperjuangkan damai sejahtera itu dengan kekuatan kita sendiri, maka kita tidak akan memperoleh yang terbaik yang namanya damai sejahtera. Mungkin ada, tapi tidak dapat memuaskan kehidupan kita. Yesaya menjawab bahwa hanya mengikuti, mentaati perintah-perintah firman Tuhan, maka damai sejahtera akan seperti sungai mengalir dan tidak akan pernah kering dalam hidup kita. Ini sebuah jaminan bagi kita. Ini sebuah patokan bagi kita bahwa damai sejahtera atau kebahagiaan itu kita hanya peroleh ketika kita melakukan, memperhatikan perintah-perintah Tuhan, menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Itulah landasannya, itulah dasarnya untuk kita memperoleh kebahagiaan, itulah dasarnya kita memperoleh damai sejahtera dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita berpikir bahwa kita bisa mendapatkan dengan pikiran kita, dengan cara kehidupan duniawi, yaitu damai sejahtera atau kebahagiaan. Kita tidak akan peroleh ketika kita mencari itu dengan cara duniawi. Nah, Yesaya ini menjelaskan, mengajak kita semua, carilah damai sejahtera itu atau kebahagiaan itu didasari oleh firman Tuhan, didasari oleh kekuatan Tuhan. Lalu selanjutnya dikatakan, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Damai sejahtera, dan dikatakan dan kebahagiaan itu terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita kalau kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan dan menjalankannya dengan sungguh-sungguh.
Jadi ternyata perjuangan kita manusia mencari damai sejahtera dan kebahagiaan itu tidak ada gunanya kalau tanpa firman ada di dalam diri kita. Banyak orang hari-hari ini mencari damai sejahtera, mencari kebahagiaan itu di tempat-tempat yang lain. Klub-klub malam gitu ya. Tempat-tempat hiburan-hiburan. Mungkin di sana memang mungkin dapat. Tapi berapa lama bertahan? Itu pun kalau tidak jatuh dalam dosa. Tapi namanya tawaran dunia, saya rasa itu akan mengakibatkan kita hidup di dalam dosa. Jadi, mari kembalilah kepada firman Tuhan sebagai kita untuk mendapatkan jawaban hidup dalam kebahagiaan, melimpah dalam kebahagiaan. Jadi, orang yang bahagia jika ia memperhatikan firman Tuhan. Kitalah orang-orang yang bahagia karena kita mengerti firman Tuhan. Jangan jauh dari firman Tuhan, supaya damai dan sejahtera kebahagiaan itu selalu mengalir dan mengalir dalam kehidupan kita. Seandainya kita banyak uang hari ini, coba rasakan. Adakah damai? Adakah kebahagiaan? Tentu saya rasa tidak selamanya kita akan alami namanya kebahagiaan. Hanya berdasarkan firman Tuhan. Kita kaya, kita cukup uang, kita cukup makan, kita cukup pakai, didasari oleh firman Tuhan. Itu jauh lebih berharga dan jauh lebih indah dalam kebahagiaan bersama Tuhan. Ayat terakhir saya baca dalam Amsal pasal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepadanya. Jadi di sini katakan siapa perhatikanlah firman Tuhan. Peganglah itu firman Tuhan supaya kita hidup bahagia selagi dan selamanya kita di dalam Tuhan. Selagi kita di dalam dunia ini dan selamanya kita ada di dalam Tuhan, kita akan bahagia kalau kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Selamat berbahagia kita semua di dalam kasih karunia Tuhan, dalam kebenaran Allah. Tetap kuat, tetap semangat, maju terus. Sekalipun banyak masalah, maju terus. Tuhan serta dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu. Engkau sudah berbicara lewat kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat dan para pendengar firman Tuhan ini. Tuhan, tiliklah mereka dari tempat yang maha tinggi. Semua persoalan pergumulan hidup mereka. Tuhan tolong, biar Tuhan berikan jalan keluar masalah-masalah yang mereka hadapi. Kami percaya di tangan Tuhan. Ketika kami berserah di tangan Tuhan, kami akan mendapatkan jawaban-jawaban yang pasti. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang susah, yang bimbang, yang menghadapi masalah persoalan hidup, masalah-masalah ekonomi, Tuhan sendiri yang akan menolong dan menjawabnya Tuhan. Karena di dalam kuasa-Mu ada kedahsyatan. Di dalam kuasa-Mu ada kebahagiaan. Di dalam kuasa-Mu ada damai. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.